والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin berhubungan dengan sifat apa? Hendak ya Iqbal. Sifat? Bahasa Arabnya apa? Yang datang dalam nas, penyebutannya dengan lafaz sifat al-farah, yang merupakan sifat fi'liyah yang sabit berdasarkan hadis yang sahih, yaitu hadis siapa? Hadis Abdullah bin Mas'ud, juga Anas bin Malik, Abi Hurairah, Nu'man bin Bashir, dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhum. Hadis dalam Sahihain. Dan berhubungan dengan sifat ini, ya kawan, sebagian ahli bidah mengingkarinya dan memalingkan kepada makna ridha, bahwasanya makna hadis lallahu asyaddu farahan, yaitu bermakna ridha. Kemudian mereka sendiri dalam penetapan sifat ridha memaknakan dengan iradatus thawab. Maka semua ini adalah penafsiran dengan kelazimannya dan menyelisih manhaj salaf dalam memahami nas tentang sifat. Dan asal muasal kesesatan mereka dikarenakan memahami terlebih dahulu sifat tersebut dengan tasbih. Mereka samakan dalam benak mereka bahwasanya al-farah sama dengan apa yang ada pada makhluk. Padahal dalam semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus menyamakan dalam beriman, yaitu kita tetapkan sifat tersebut secara hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Dan dalam sifat farah ini menunjukkan juga, ikhwan, terkandung di dalamnya kelaziman bahwasanya Allah ridha terhadap hamba yang bertaubat, dan Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Karena ketika Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba, melazimkan Allah ridha terhadap orang yang bertobat. Dan tidak murka selama dia mau bertobat pada Allah. Bagaimana pula Allah akan menerima taubatnya
Dan ini menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya al-ghadab. Atau ad-dhahikah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada kedua orang laki-laki yang salah satu membunuh yang lainnya, tapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini secara sharih penetapan yadhaqullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat dhahik, yang juga merupakan sifat fi'liyah yang sabit berdasarkan hadis yang sahih. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yadhaqullah ila rajulaini ila akhir al-hadis. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سبب ذلك في قوله يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di akhir hadis tentang sebab dahiknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam sabda beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada kedua orang laki-laki yang kondisinya demikian? Nah, dikarenakan yang ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada pembunuh syahid tersebut untuk bertobat dan masuk Islam. Jadi keduanya awalnya berperang di jalan Allah, berjihad, kemudian yang muslim meninggal. Dan yang kafir setelah itu bertobat dan masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jalla, kemudian dia berperang juga di jalan Allah dan mati syahid juga di jalan Allah. Berarti kedua-duanya masuk surga karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas jihad, mati sebagai syuhada. Padahal sebelum itu mereka saling membunuh. Ini sebab dahiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min kamali ihsanillahi subhanahu. Dan ini merupakan kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ati rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah. Kenapa? Fa innal muslima yuqatilu fi sabilillah fayaqtuluhul kafir. Dikarenakan seorang muslim dia berperang di jalan Allah, kemudian dia dibunuh oleh seorang kafir. Fayukrimullahu al-muslima bisyahadah, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan si muslim itu dengan syahadah, yaitu dia dimuliakan dengan mati syahid. Tsumma yamunnullahu ala dzalikal kafiril qatili fayahdihi lil Islam. Kemudian Allah anugerahkan kepada si kafir yang membunuh tersebut,
diberi hidayah untuk berislam. Fayadkhulanil jannata jami'an, maka keduanya masuk ke dalam surga secara keseluruhan. Dua-duanya masuk surga. Fahadza amrun ajib. Maka ini adalah perkara yang menakjubkan. Dulunya saling membunuh, kok kedua-duanya masuk surga, padahal secara kebiasaannya dua orang yang saling membunuh ya satunya di neraka, karena dosa pembunuhan adalah dosa yang sangat besar. Naam, hadza amrun ajib. Wadhahiku yakunu minal umuril mu'jibah allati takhruju an nadhairiha. Dan dhahik, tertawa itu, naam, terjadi dikarenakan perkara-perkara yang menakjubkan, yang keluar dari kebiasaannya, yang keluar dari kebiasaan. Naam, ini sebab dhahik. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut. Akan tetapi sebagaimana pembahasan pada sifat-sifat yang lain harus senantiasa kita ingat bahwasanya ahli sunnah menetapkan sifat dhahik secara hakiki tanpa menyamakannya dengan dhahiknya para makhluk atau tertawanya para makhluk. Nah, demikian pula juga tidak membagaimanakannya. Bagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, beliau katakan bab zikru itsbati dhahki Rabbina azza wa jalla bila sifatin tasifu dhahkahu jalla sana'u. Bab yang menyebutkan penetapan sifat dhahik bagi Rabb kita. Naam, tanpa penjelasan tentang bagaimana sifat tertawanya, dalam artian kaifiyah tertawanya itu, kita tidak mengetahuinya. La wala yushabbihu dhahikahu bidhahikil makhluqin, dan tidak pula menyamakan tertawanya Allah dengan tertawanya para makhluk. Taib, wa dhahikahum kadzalik, juga tidak boleh menyamakan tertawanya para makhluk dengan tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Bal nu'minu bi annahu yadhaku kama a'lama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasqutu an sifati dhahikihi jalla wa ala. Ini prinsip kita. Itu apa? Kita beriman bahwasanya Allah yadhak, Allah tertawa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang hal tersebut, dan kita diam dari bagaimananya sifat dhahik tersebut. Kenapa? Idillahu azza wa jal ista'thara bi sifati dhahikihi lam yutalli'na ala dhalik. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyimpan penjelasan tentang kaifiyah tertawanya dan tidak memberitahu kita tentang hal tersebut. Ini prinsip kita semua. Naam. Kemudian Al-Allamah Al-Fauzan katakan, wasyahidu minal hadis itsbatud dhahiki lahu subhanahu. Yang menjadi syahid dari hadis adalah penetapan sifat dhahik bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sifatun min sifatihil fi'liyah. Itu termasuk di antara sifat-sifat fi'liyah, yaitu apa? Sifat yang berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allati nusbituha lahu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Yang kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kan dhahikil makhluk, tidak sama seperti apa? Tertawanya makhluk. Naam. Dan sebagaimana sifat-sifat yang lain ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah juga, mereka menolak untuk menetapkan sifat dhahik ini.
dengan alasan sama, karena kalau ditetapkan menurut mereka akan menyamakan Allah dengan makhluk. Baik, dan ini alasan yang sudah biasa. Maka jawabannya pun sama. Naam, dengan jawaban global mereka menyelisihi metode para salaf. Adapun tahrifat, yaitu penyimpangan-penyimpangan dari makna dhahik, naam, sebagaimana juga makna farah, mereka simpangkan kepada makna ridha. Dan itu juga tafsir bilazimih, menafsirkan suatu sifat dengan kelazimannya. Baik, barakallahu fiikum, nakfi bihadza walhamdulillah.